Kemunculan SS-2V5A1 Carbine di tangan tentara Kamboja sebenarnya bukan hal kecil. Karena dalam dunia militer, pasukan garis depan biasanya sangat selektif terhadap senjata yang mereka gunakan. Mereka tidak peduli soal iklan, tidak peduli soal brosur spesifikasi, yang mereka pedulikan hanya satu, apakah senjata itu bisa diandalkan saat dibutuhkan. Dan fakta bahwa SS-2 terlihat digunakan langsung di area operasi perbatasan memberi sinyal bahwa senjata buatan PT Pindad ini dianggap cukup layak untuk dibawa ke lapangan. Apalagi varian yang terlihat bukan versi lama, melainkan SS-2V5A1 Carbine, versi yang lebih modern, lebih ringkas, dan dirancang untuk mobilitas tinggi. Desainnya compact, lebih nyaman untuk patroli cepat, lebih fleksibel untuk area sempit atau vegetasi tropis, dan karakter seperti inilah yang memang cocok dengan kondisi Asia Tenggara. Bukan sekadar senapan ekspor. Yang menarik ini bukan lagi soal Indonesia berhasil menjual senjata ke luar negeri. Karena ekspor senjata dan penggunaan nyata adalah dua level yang berbeda. Banyak negara mampu menjual senjata, tetapi tidak semua produknya benar-benar dipakai aktif di lapangan. Dan disinilah nilai penting SS-2 mulai terlihat. Saat tentara negara lain memilih tetap membawa senjata buatan Indonesia dalam operasi nyata, itu berarti ada tingkat kepercayaan tertentu terhadap performanya, terutama dalam hal reliability, karena kawasan Asia Tenggara punya medan yang sangat menyiksa untuk senjata infanteri. Kelembaban tinggi bisa memicu karat, lumpur tropis bisa mengganggu mekanisme senjata, suhu panas membuat performa material diuji terus-menerus. Kalau kualitas senjata buruk, masalah akan cepat muncul di lapangan. Tetapi SS-2 justru perlahan membangun reputasi sebagai senapan yang cocok untuk iklim tropis. Dan itu bukan sesuatu yang bisa didapat hanya lewat promosi. Pengaruh rasa TNI mulai terlihat. Hal lain yang membuat banyak pengamat langsung sadar adalah visual militernya. Loreng DP, MHz TNI, gaya perlengkapan tempur, hingga senjata buatan Indonesia. Semua itu menciptakan nuansa yang sangat familiar bagi publik Indonesia. Dan ini menarik, karena pengaruh militer tidak selalu datang lewat aliansi besar atau pengerahan pasukan. Kadang pengaruh justru muncul lewat perlengkapan, lewat gaya tempur, lewat budaya militer. Indonesia mungkin jarang tampil agresif dalam diplomasi militer kawasan, tetapi perlahan, identitas militernya mulai terlihat digunakan negara lain, dan itu adalah bentuk soft power pertahanan. Artinya, Indonesia mulai dianggap memiliki sistem, perlengkapan, dan pengalaman yang relevan untuk kawasan Asia Tenggara. Kenapa SS-2 cocok untuk Asia Tenggara? Salah satu keunggulan terbesar SS-2 sebenarnya ada pada asal-usulnya sendiri. Senjata ini lahir dari kebutuhan lingkungan Indonesia, negara tropis, hutan lebat, curah hujan tinggi, medan berat. Artinya, sejak awal, platform SS-2 memang dibentuk untuk menghadapi kondisi ekstrim Asia Tenggara. Dan ini berbeda dengan beberapa senjata yang dirancang untuk lingkungan 4 musim. Di medan tropis, ketahanan sering lebih penting daripada sekadar teknologi canggih, karena pasukan patroli membutuhkan senjata yang sederhana, tahan banting, mudah dirawat, dan tetap bekerja dalam kondisi buruk. SS-2 punya reputasi cukup baik dalam aspek itu. Bahkan selama bertahun-tahun, senjata ini juga digunakan dalam berbagai operasi TNI di medan berat, mulai dari patroli hutan, operasi perbatasan, hingga misi perdamaian internasional. Pengalaman itulah yang perlahan membentuk nama SS-2. Battle proven tanpa banyak gimmick. Dalam industri pertahanan, ada satu label yang sangat mahal nilainya, battle proven. Dan menariknya, status itu sering muncul bukan dari iklan besar-besaran, tetapi dari dokumentasi lapangan, dari foto nyata, dari operasi nyata, dari penggunaan nyata. Dan sekarang, SS-2 mulai mendapatkan exposure seperti itu. Bukan lagi hanya dipakai saat parade militer, tetapi benar-benar terlihat di area operasi aktif. Ini penting bagi citra industri pertahanan Indonesia, karena calon pembeli biasanya ingin melihat satu hal. Apakah senjata itu benar-benar digunakan di lapangan? Dan semakin sering SS-2 muncul dalam operasi nyata di berbagai negara, maka reputasinya akan ikut naik secara otomatis, tanpa perlu banyak promosi berlebihan. Industri pertahanan Indonesia mulai diperhitungkan. Selama bertahun-tahun,
industri pertahanan Asia Tenggara sangat bergantung pada negara besar, Amerika, Rusia, Cina, Eropa. Tetapi sekarang mulai muncul perubahan perlahan. Negara-negara kawasan mulai melihat alternatif regional, dan Indonesia punya peluang besar di sana. Karena Indonesia memahami kebutuhan tempur Asia Tenggara lebih baik dibanding banyak negara lain, mulai dari cuaca, medan, hingga pola operasi militernya. Dan ketika produk seperti SS-2 mulai terlihat digunakan di lapangan negara lain, itu menjadi iklan alami bagi industri pertahanan nasional. Apalagi harga produk Indonesia relatif lebih kompetitif dibanding senjata barat modern, tetapi tetap menawarkan reliability yang cukup baik untuk kebutuhan kawasan. Pada akhirnya, foto tentara Kamboja yang membawa SS-2V5A1 mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi bagi dunia militer gambar itu punya makna besar, karena itu menunjukkan bahwa produk pertahanan Indonesia kini mulai benar-benar hadir di lapangan, bukan sekadar dipamerkan, bukan sekadar diproduksi, tetapi digunakan. Dan perlahan, rasa TNI dan Indonesia mulai terlihat di berbagai sudut kawasan Asia Tenggara, mulai dari loreng, gaya perlengkapan, hingga senjata yang dibawa di garis depan. Mungkin ini belum level dominasi, tetapi jelas, Indonesia bukan lagi sekadar penonton dalam industri pertahanan regional, karena kini, produk buatan dalam negeri mulai ikut berdiri di palagan nyata Asia Tenggara.